Shalom, mari kita renungkan firman Tuhan dari Yohanes pasal 9 ayat 24 sampai 41 dengan tema membuka mata menjadi saksi dan penyembah. Para pemimpin Yahudi berulang kali menginterogasi orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ezektazo berarti memeriksa dengan teliti, menunjukkan intensitas tekanan yang ia hadapi. Namun meski ia hanyalah seorang pengemis yang hidup dalam kesederhanaan, ia tetap teguh dalam kesaksiannya. Hal ini menegaskan bahwa kesaksian sejati bukan bergantung pada kedudukan sosial atau kepandaian teologis, melainkan pada pengalaman nyata akan kuasa Tuhan Yesus. Kesaksiannya sederhana tetapi tidak bisa dibantah. Jadi orang buta itu bukan hanya memperoleh penglihatan jasmani, tetapi juga mengalami pencerahan rohani yang menuntun dia mengenal Yesus sebagai Mesias. Ketika Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia," ayat 5, dari kata Yunani pos, secara harfiah berarti cahaya atau sinar yang menerangi, seperti cahaya matahari atau cahaya lampu. Namun Injil Yohanes tidak berhenti pada arti literal ini. Ia memakai pos secara figuratif. Yesus adalah terang dunia. Terang sama dengan wahyu, keselamatan, dan kehadiran Allah. Wahyu ilahi yang menyingkapkan kebenaran Allah. Kehidupan rohani yang memberi arah. Keselamatan yang membebaskan dari kegelapan dosa. Dan penghakiman moral yang menguji hati manusia. Jadi Tuhan Yesus bukan sekadar sumber cahaya fisik, melainkan sumber terang rohani. Dan membuka mata dalam kisah orang buta ini bukan sekadar mukjizat fisik, melainkan pengalaman rohani yang mendalam. Membuka mata hati untuk mengenal Allah, dari kegelapan menuju terang Kristus, dari kebutaan menuju penglihatan iman, dan akhirnya dari ketidakpercayaan menuju penyembahan sejati. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang berjalan dalam mata jasmani yang terbuka, tetapi mata rohaninya tertutup oleh kesombongan, dosa, atau tradisi yang membelenggu. Kisah orang buta yang disembuhkan ini mengingatkan kita bahwa hanya Tuhan Yesus yang mampu membuka mata hati kita untuk melihat kebenaran Allah. Ketika mata rohani seseorang dibukakan, ia tidak hanya melihat kebenaran, tetapi juga terdorong untuk menyatakannya kepada orang lain. Orang buta yang disembuhkan itu kemudian menjadi saksi yang berani. Kata martiria dalam bahasa Yunani berarti kesaksian yang teguh, bahkan sampai rela menderita. Terlihat ia tidak takut menghadapi tekanan dari para pemimpin agama. Kesaksiannya sederhana, "Aku dahulu buta dan sekarang aku dapat melihat." Kesaksian ini tidak bisa dibantah karena lahir dari pengalaman pribadinya. Kesaksian sejati tidak selalu panjang atau rumit dan bukan hanya lewat kata-kata. Kadang cukup berupa pernyataan sederhana tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam hidup kita. Tetapi dampaknya sangat kuat. Setelah melalui proses interogasi dan penolakan, orang itu akhirnya bertemu kembali dengan Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai anak manusia, ia berkata, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembah Tuhan Yesus. Kata proskineo, menyembah, menunjukkan sikap tunduk total. Bukan sekadar hormat, tetapi pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini artinya penyembahan sejati lahir dari mata yang terbuka dan hati yang mengenali Yesus Kristus. Tanpa pengalaman pribadi akan kasih dan kuasanya, penyembahan hanya menjadi ritual kosong. Tetapi ketika kita sungguh mengalami Kristus, penyembahan menjadi respons alami dari hati yang penuh syukur. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, membuka mata berarti belajar melihat dunia dengan perspektif Kristus. Misalnya, ketika kita menghadapi masalah, kita tidak hanya melihat kesulitan, tetapi juga kesempatan untuk mengalami pertolongan Tuhan. Dan menjadi saksi dalam kehidupan sehari-hari bisa diwujudkan dengan kesederhanaan. Seorang ibu yang berdoa
dan bersyukur meski hidup dalam keterbatasan adalah saksi iman bagi anak-anaknya. Seorang pekerja yang jujur, meski banyak orang berbuat curang, adalah saksi Kristus di tempat kerja. Kesaksian tidak selalu berupa kata-kata, tetapi tindakan nyata. Menjadi penyembah dalam kehidupan sehari-hari berarti menjadikan seluruh hidup sebagai ibadah. Paulus berkata dalam Roma pasal 12 ayat 1 bahwa tubuh kita adalah persembahan yang hidup. Artinya setiap pekerjaan, setiap keputusan, dan setiap relasi harus mencerminkan sikap penyembahan kepada Allah. Seperti seseorang yang pertama kali memakai kacamata. Setelah lama kabur penglihatannya, dunia yang tadinya buram kini tampak jelas. Demikianlah ketika Tuhan Yesus membuka mata rohani kita. Kita mulai melihat kebenaran, keindahan, dan kasih Allah yang sebelumnya tersembunyi. Kita tidak harus menjadi teolog besar. Cukup menceritakan apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam hidup kita. Kesaksian sederhana sering lebih kuat daripada argumentasi panjang. Seorang anak kecil yang menerima hadiah dari orang tuanya akan spontan berkata terima kasih dengan penuh sukacita. Begitu pula kita yang menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Respons alami kita adalah menyembah dengan hati yang penuh syukur. Kisah ini menyingkapkan kontras antara orang yang matanya terbuka dan orang yang matanya tertutup. Orang buta itu melihat terang, sementara para pemimpin agama tetap buta secara rohani. Kata Tuhan Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya mereka yang tidak melihat dapat melihat, dan mereka yang melihat menjadi buta." Ini adalah peringatan agar kita tidak sombong rohani, sikap yang merasa sudah lebih benar, sudah lebih tahu, sudah melihat sehingga menutup hati terhadap karya Allah yang sebenarnya. Dalam kehidupan modern, banyak orang merasa melihat karena memiliki pengetahuan dan kekuasaan. Namun tanpa Kristus, mereka tetap buta terhadap kebenaran sejati. Kita dipanggil untuk rendah hati, mengakui keterbatasan, dan membuka mata kepada terang Kristus. Pengalaman orang buta itu memberi pelajaran bahwa perjalanan iman adalah proses dari membuka mata, menjadi saksi, hingga menjadi penyembah. Orang buta itu mengalami ketiganya. Demikian pula kita dipanggil untuk mengalami Kristus, bersaksi tentang Dia, dan menyembahnya dengan segenap hidup. Iman sejati bukan hanya tentang melihat mukjizat, tetapi tentang mengenali Yesus sebagai terang dunia. Amin.